Gimana kalau sebenarnya kamu bisa tetap beli barang yang kamu suka tanpa rasa bersalah, tanpa impulsif, tanpa nyesel di akhir? Karena sebenarnya masalahnya bukan di belanjanya, tapi cara kita belanja. Di video sebelumnya kita udah bahas bareng-bareng tentang kenapa sih belanja online itu bisa bikin kita jadi kecanduan. Kemudian di video selanjutnya kita bahas juga tentang gimana caranya kita bisa berhenti dari kecanduan belanja online. Sekarang kita naik level lagi nih ke step yang berikutnya. Gimana caranya kita bisa tetap belanja tapi dengan kesadaran, tidak sampai kecanduan. Mulai dengan kesadaran. Yang pertama banget harus kita lakukan sebelum kita buka handphone, lalu kemudian klik aplikasi online, lalu kemudian mulai scrolling, kita mesti sadari dulu. Kita ini buka aplikasi ini untuk apa? Apakah kita lagi butuh sesuatu? Atau kita lagi mau mencari perasaan tertentu? Misalnya lagi pengen rasa seneng aja, lagi pengen kasih self reward aja. Hati-hati, biasanya kalau hanya untuk mencari perasaan tertentu, ujung-ujungnya kita bakalan nyesel. Jadi selalu mulai dengan kesadaran. Tentukan kategori aman untuk belanja. Biar kita bisa tetap menikmati aktivitas belanja tanpa kebablasan, kita harus bisa menentukan kategori apa sih yang sebetulnya aman untuk dibeli. Misalnya baju kerja kan dipakai sehari-hari, oke lah aman untuk bisa dibeli. Kemudian skincare saat ini udah mau habis nih, berarti ini aman untuk dibeli. Jadi kita udah tahu nih, kita mau browsing, kita mau scrolling untuk barang apa. Itu ditentukan dulu di awal. Dengan begitu kita punya ruang untuk belanja, tapi nggak semua hal jadi boleh. Berikutnya, gunakan budget khusus. Supaya nggak kebablasan belanjanya, kita harus punya budget khusus yang sudah memang disiapkan untuk belanja. Jadi setiap bulan misalnya ada bagian dari penghasilan yang sudah disiapkan nih, ini boleh nih untuk belanja. Ambilnya dari budget itu aja. Kalau memang udah kelebihan ya udah direm. Atau udah deket-deket ya udah direm dulu deh. Mungkin bulan ini harinya masih panjang, ya udah jangan terlalu banyak belanja di awal. Itu kita sendiri yang menentukan. Ada beberapa teman-teman yang komen nih, bilangnya gini, saya kalau belanja bisa Kak tahan diri, tapi yang susah tuh jajan, susah banget untuk tahan diri untuk jajan. Tips ini juga bisa dipakai buat yang suka jajan, supaya gak jajan terus-terusan, pakai budget khusus. Kalau memang budgetnya sudah hampir habis ya berhenti dulu. Bukan berarti benar-benar gak jajan sama sekali, tapi ada budget yang memang sudah kita tentukan untuk boleh digunakan. Kamu bisa tentukan sendiri apakah kamu mau bikin budget harian atau mungkin budget bulanan. Disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Pakai sistem one in one out. Ini untuk jagain supaya jumlah barang kita nggak kebanyakan. Jadi setiap kali mau bawa barang baru ke rumah, barang lama harus satu dilepaskan dengan jenis yang sama. Misalnya satu baju baru artinya satu baju lama harus dilepas. Mau beli sepatu baru berarti satu sepatu lama dilepas. Atau mau beli tas baru berarti tas lama dilepas. Harus jenisnya sama gitu ya. Ini masing-masing orang beda-beda sih. Ada yang biasakan hal ini, ada yang nggak masalah juga. Ini hanya salah satu tips aja yang bisa diterapkan supaya kita belanjanya nggak kebablasan. Fokus pada kualitas bukan kuantitas. Seringkali kita beli banyak karena murah. Gak apa-apa beli aja 2, beli aja 3 lah. Itu jenis yang sama gak masalah, murah inilah gitu. Akhirnya kita beli, bawa pulang ke rumah, numpuk-numpuk di rumah, barang kita jadi banyak. Untuk jenis yang sama aja ada beberapa. Ujung-ujungnya bukannya jadi lebih murah, tapi jadi lebih mahal. Lebih baik kita beli satu jenis barang yang benar-benar kita suka, yang bisa kita pakai berulang-ulang, tapi harganya lebih mahal sedikit gak apa-apa. Karena ujungnya kalau dihitung, lebih murah jatuhnya kalau barang yang berkualitas lah yang kita beli. Jangan belanja saat emosi lagi tinggi. Jangan belanja pada saat kita lagi seneng banget, atau lagi sedih banget, atau lagi stres banget. Karena kalau kita belanja pada saat emosi kita lagi seperti itu, biasanya keputusan yang kita ambil jarang rasional. Sebaiknya kita kembali ke yang seperti yang saya ceritakan di video sebelumnya, pakai delay rule.
tunggu 1 hari atau tunggu 1 minggu. Biasanya setelah waktu itu berlalu, itu kita balik lagi ke barang itu, rasa pengen belinya itu udah berkurang. Atau bahkan kita baru sadar, nggak perlu barang ini loh sebenarnya, udahlah nggak usah beli. Hargai barang yang sudah ada. Kadang kita pengen terus beli-beli barang baru karena kita lupa sama barang-barang kita yang sudah ada. Coba sekarang kita rapihin lemari, kita rapihin kamar, lihat-lihat lagi barang-barang yang sudah ada. Lakukan mix and match. Oh ternyata saya punya barang ini, nanti baru sadar tuh. Oh ternyata ada barang ini, gak perlu beli. Oh yang ini udah lama gak dipakai gitu kan. Jadi lakukan decluttering secara reguler. Sebenarnya kita tuh gak kekurangan barang, kita hanya kekurangan kesadaran aja bahwa kita sebenarnya punya barang-barang tertentu. Kejar kepuasan jangka panjang, bukan sensasi sesaat. Belanja impulsif itu senangnya cepat, tapi nyesalnya cepat juga. Sementara belanja dengan kesadaran mungkin mikirnya lebih lama, tapi puasnya lebih lama juga. Setiap kali mau beli suatu barang, coba pikirin dulu, apakah saya akan pakai barang ini dalam 6 bulan ke depan, dalam 1 tahun ke depan, apakah saya masih akan suka barang ini? Kalau jawabannya masih ragu-ragu, mungkin barang ini sebetulnya tidak kita butuhkan. Pada akhirnya, belanja itu bukan musuh. Yang menjadi masalah adalah kalau kita menggunakan belanja untuk mengisi kekosongan yang ada dalam diri kita. Ruang yang kosong itu nggak akan penuh dengan barang. Kamu boleh tetap belanja, kamu boleh tetap menikmati hal-hal yang kamu suka. Tapi sekarang kamu punya kendali. Kamu nggak lagi beli karena dorongan sesaat. Kamu membeli karena kamu memilih untuk membeli. Dan sesungguhnya itu beda banget. Jadi kita udah sama-sama bahas tentang kenapa sih kita bisa kecanduan belanja online di video yang ini. Kita juga udah bahas gimana caranya berhenti dari kecanduan belanja online di video yang ini. Mudah-mudahan video-video yang dibahas di channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching. Bye.